apa now? Are you ready? Kicau mania. Kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Alvina Lendistiani dengan NIM 01141067. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang efek samping dari kemoterapi dan apa saja penanganannya. Nah, sebelum itu teman-teman harus tahu dulu nih, apa itu kemoterapi. Kemoterapi adalah terapi menggunakan obat-obatan khusus untuk membantu membunuh atau mencegah pertumbuhan sel kanker. Kemoterapi itu bisa diberikan melalui suntikan, infus, maupun obat minum, tergantung kondisi pasien dan jenis kanker yang dialami. Walaupun efektif untuk pengobatan kanker, kemoterapi itu juga bisa mempengaruhi sel sehat yang ada di dalam tubuh, sehingga menimbulkan yang namanya efek samping. Efek samping yang muncul pada setiap pasien itu berbeda-beda, tergantung jenis obat, dosis, alat terapi, dan kondisi pasien. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang efek samping apa saja yang muncul dan gimana penanganannya. Nah, untuk yang pertama, efek samping yang muncul itu adalah mual muntah. Mual muntah adalah salah satu efek samping yang paling sering muncul pada pasien kemoterapi. Itu disebabkan karena obat kemoterapi yang mempengaruhi pusat mual di otak dan saluran pencernaan. Untuk penanganannya, yang pertama, berikan obat anti mual kepada pasien sesuai resep dari dokter. Yang kedua, anjurkan pasien untuk makan dalam porsi sedikit tetapi sering. Yang ketiga, hindari makanan berbau tajam, pedas, dan berminyak. Yang keempat, jangan lupa beri kebutuhan cairan pasien agar tidak dehidrasi. Nah, perawat juga bisa memberikan edukasi kepada pasien. Yang pertama, anjurkan pasien untuk makan secara pelan-pelan dan tidak langsung berbaring setelah makan. Yang kedua, anjurkan pasien mengkonsumsi makanan yang mudah dicerna. Yang ketiga, berikan edukasi kepada pasien untuk segera melapor jika muntah terus-menerus atau tidak bisa makan dan minum. Yang keempat, jangan lupa peduli cairan tubuh pasien, sedikit demi sedikit tetapi sering. Nah, selanjutnya efek samping yang kedua adalah rambut rontok. Obat kemoterapi dapat merusak sel rambut sehingga menyebabkan rambut rontok sementara. Nah, untuk penanganannya, yang pertama, hindari menggunakan alat pengering atau pemanas rambut. Yang kedua, pasien bisa menggunakan alat penutup kepala atau wig. Yang ketiga, berikan edukasi atau berikan dukungan emosional kepada pasien bahwa rambut biasanya bisa tumbuh kembali setelah kemoterapi atau terapi itu selesai. Yang ketiga adalah kelelahan. Pasien kemoterapi biasanya akan merasa cepat lelah dan tidak berenergi. Itu bisa disebabkan karena pengaruh obat kemoterapi dan menurunkan kondisi tubuh. Nah, untuk penanganannya, yang pertama, memberikan waktu istirahat yang cukup untuk pasien. Yang kedua, membantu pasien mengatur aktivitas hariannya. Yang ketiga, menganjurkan pasien untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi. Yang keempat, menjaga pola tidur agar tetap baik. Nah, perawat juga bisa memberikan edukasi nih. Yang pertama, anjurkan pasien untuk membagi waktu antara istirahat dan beraktivitas. Yang kedua, anjurkan pasien menghindari aktivitas yang berat dan sarankan untuk melakukan aktivitas ringan seperti berjalan kaki. Yang ketiga, berikan edukasi kepada pasien tentang pentingnya mengkonsumsi makanan tinggi protein dan cairan yang cukup. Nah, efek samping yang keempat adalah sariawan dan mulut kering. Obat kemoterapi dapat menyebabkan peradangan pada mukosa mulut sehingga menimbulkan sariawan dan mulut kering. Nah, untuk penanganannya, yang pertama, gunakan sikat gigi berbulu halus. Yang kedua, hindari makanan pedas dan panas. Yang ketiga, berikan obat kumur kepada pasien sesuai resep dari dokter. Perawat juga bisa memberikan edukasi dengan cara menganjurkan pasien untuk berkumur menggunakan air garam hangat dan selalu menjaga kebersihan mulut pasien. Nah, efek samping yang kelima adalah penurunan daya tahan tubuh. Nah, selama kemoterapi itu bisa menyebabkan atau mengurangi sel darah putih yang ada di dalam tubuh pasien, sehingga pasien lebih mudah terkena infeksi. Nah, untuk penanganannya, yang pertama, memantau tanda-tanda infeksi seperti demam. Yang kedua, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Yang ketiga,
membatasi kontak dengan orang sakit. Dan yang keempat, perawat juga bisa memberikan edukasi kepada pasien atau menganjurkan pasien untuk selalu mencuci tangan, memakai masker jika diperlukan, dan segera melapor jika demam atau batuk. Selamat pagi Bu Desi, saya perawat Alvina yang bertugas di pagi hari ini. Selamat pagi, Sus. Saya mendapat laporan dari suami ibu bahwa ibu merasa cepat lelah atau tidak bertenaga setelah menjalani kemoterapi. Apakah itu benar ibu? Iya, benar, Sus. Nah, kondisi ini sering terjadi dan masih tergolong normal untuk pasien yang sedang kemoterapi. Karena obat kemoterapi dapat mempengaruhi kondisi tubuh dan menurunkan energi. Untuk membantu mengurangi rasa lelah, ibu disarankan untuk mengonsumsi makanan tinggi protein, perbanyak istirahat, jangan melakukan aktivitas berat, dan selalu menjaga pola tidur. Baik, Sus. Saya akan melakukannya. Apakah ada keluhan lain atau ada yang mau ditanyakan ibu? Tidak ada, Sus. Baik, saya izin kembali ke ruang perawat. Nanti kalau ibu butuh bantuan bisa memencet bel di samping tempat tidur ibu. Permisi ibu. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Kemoterapi adalah salah satu terapi yang sangat penting untuk pengobatan kanker. Namun dapat menimbulkan efek samping seperti mual-muntah, rambut rontok, kelelahan, sariawan atau mulut kering, dan penurunan daya tahan tubuh. Pengobatan yang tepat serta edukasi keperawatan sangat penting untuk mengurangi ketidaknyamanan dan meningkatkan kualitas hidup pasien selama terapi. Perawat berperan besar dalam memberikan perawatan, dukungan, dan edukasi kepada pasien untuk membantu proses pengobatan agar berjalan lebih optimal.